warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kala Salsabila, dan di sini kita akan kembali untuk bermain bersama Debian. Nah, pertama-tama adalah kita akan mengkonfigurasi. Nah, kita lihat dulu soalnya. Di sini adalah tugas 2. Diketahui seorang administrator bermaksud untuk merancang jaringan sebuah perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut. Server dapat memberikan IP secara DHCP untuk klien yang berbeda dengannya. Server dapat di-remote dari network yang berbeda menggunakan port 2075. Nah, berarti hal yang harus kita lakukan adalah kita membuat skemanya dulu. Ini ada tugasnya, dan saya sudah membuat skemanya ini. Jadi, di mana servernya itu nanti dia terhubung dengan router yang networknya 10.0, dan nanti router akan terhubung dengan klien yang IP-nya 20.0, yang networknya 20.0. Nah, server akan meminjamkan IP ke klien yang berbeda network dengannya. Jadi nanti DHCP server ini nanti kita pasang di router pakai DHCP relay. Oke, kita langsung masuk ke konfigurasinya aja. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus cek adapter. Di sini saya pakai 2 mesin virtual Debian, yang satu untuk server, dan yang satunya lagi adalah router. Untuk mengetahui atau apakah mereka bertiga sudah terhubung, kliennya saya memakai laptop asli. Pertama kita cek adapternya dulu. Kita lihat ini dari server ke router. Ini kan sama-sama Debian, maka kita pakai internal network. Jadi dari server itu kita atur di mesin setting. Kita cek adapternya di network. Nah, adapter 1 ini yang nanti bakal terhubung dengan si router, internal network, dan juga di routernya yang akan terhubung dengan server. Adapter 1 pakai internal network dan mereka itu harus saling berhubungan, dan di adapter 2 ini kita pakai host only adapter, dan di sini tersedia adapter ada VirtualBox host only 2 dengan advance-nya selalu allow all. Jadi nanti adapter 2 ini terhubung dengan klien dan adapter 1 terhubung dengan server. Nah, di sini nanti kita hubungkan klien. Sebelumnya kita coba dulu apakah semuanya sudah saling terhubung. Jadi kita atur di sini. Pertama kita kasih IP di servernya dulu. Server tadi rentangnya adalah networknya 10.0/27 dan klien 20.0. Berarti kita kasih nanti di adapter 1 server router ini tentang 10.0, dan adapter 2 router dan juga kliennya nanti kita kasih tentang 20.0 networknya. Langsung kita masuk ke server dulu. Kita setting IP. Nah, di sini IP-nya adalah 10.2. Terus netmasknya 224, networknya 0, broadcastnya sampai 31, dan kita kasih gateway. Ya. Ini kita restart. Lalu sekarang kita ke router. Routernya juga sama, kita setting satu network dengan server dan klien. Untuk OTH 0-nya ini yang terhubung dengan server 10.1 ya, kita kasih gateway juga. OTH 1-nya 20.1, networknya 20.0, broadcastnya 20.1. Karena nanti kita pengen kasih DHCP server ke klien, jadi kita harus pakai gateway di sini. Atau boleh kita pakai gateway dulu untuk mengetes dia sudah terhubung bertiga atau belum, biar aman nanti konfigurasi kita selanjutnya. Sekarang kita ke klien.
Kita samain dulu aja IP-nya. Oke, kita save. Sekarang kita coba dari router, kita coba di router aja, kita ping server. Nah, sudah terhubung. Lalu kita ping client. Oh, saya salah pin. 22. Nah, ini artinya mereka bertiga sudah terhubung setelah kita setting IP. Ini kita hapus saja. Setelah kita setting IP, kita beralih ke servernya dulu. Nah, di server kita install dulu DHCP servernya. Nah, DHCP server ini tuh ada di CD2. Jadi nanti kalau misalkan ini itu tinggal masukin CD-nya aja. CD2 atau CD1 ya, saya lupa. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke konfigurasi DHCP-nya, yaitu ada di nano/etc/dhcp/dhcp/dhcpd.conf. Nah, di sini tuh isinya adalah seluruh konfigurasi DHCP server. Nah, apa sih yang harus kita konfigurasi? Yang kita harus konfigurasi adalah yang pertama, karena ini adalah kita mau meminjamkan DHCP relay yang pastinya networknya si klien sama server itu beda. Jadi kita kasih nanti di bawah network topology ini subnetnya si server, biar server itu nggak bingung. Sebenarnya saya kok minjemin IP segini, tapi IP saya kok 10.0, tapi saya kasih tentang IP-nya dari networknya malah 20.0. Jadi kita kasih networknya di sini, subnetnya networknya si server, dan netmasknya juga di 24 di bawah network topology ini ya. Ini yang ini 192.168.10. Nanti kita hilangkan tanda pagarnya. Dan yang selanjutnya adalah kita cari kata as likely. Kita hapus tanda pagar dari subnet sampai kurung kurawal yang di bawah. Subnet yang di sini yang kita masukkan adalah networknya si klien yang tadi. Nih, dari mana subnetnya itu 20.0, netmasknya 224 atau /27, range-nya dari 20.2 sampai 20.30, domain name servernya nggak usah diisi, karena kita nggak bikin DNS ya. Terus option routernya adalah IP atau interface yang terhubung sama klien. Option broadcast address-nya itu atau address terakhir yang pengen masuk network baru lah istilahnya. Nah, terus habis itu default list time itu adalah masa peminjaman IP nih. Kalau maksimalnya itu ya maksimal peminjaman IP-nya. Nah, langsung aja kita kalau udah kayak gitu, kita restart. Nah, sudah, cuman segitu aja sebenarnya yang di server. Sekarang kita masuk ke routernya. Nah, kalau di router, apa aja sih yang harus kita config? Yang sudah pasti harus kita config itu adalah menginstal ISC DHCP relay-nya ya. Nah, ISC DHCP relay ini agak istimewa karena dia tuh ada di DVD 1 update. Jadi nanti sebelumnya masukin DVD 1 update-nya dulu. Nah, karena saya udah config, jadi kita langsung masuk aja ke konfigurasi
DHCP relay-nya. Itu ada di etc size default assume DHCP relay. Nah, di sini ada what server sold the DHCP relay forward request to. Jadi server mana yang harus yang mau di request gitulah, nanti tuh servernya mana yang untuk pokoknya itulah. Jadi di sini tuh kita ngisi IP server kita ngisi IP si server supaya nanti router juga nggak bingung mau memforward IP-nya itu, kan mereka networknya beda ya si server sama si klien. Kita masukin IP server. Interface-nya atau option-nya itu kalau kita nggak isi nanti bakalan otomatis. Langsung kita restart. Di sini juga kita harus menyalakan IPv4 forward-nya. Kita masuk ke menu size etc size apa ya, saya lupa, bentar. sysctl. Nah, di sini. Nah, ini nih. Tanda pagar kita hapus net IPv4 IP forward-nya 1. IP forward itu nanti akan routernya itu akan meneruskan ya dari server ke klien. Nah, 1 itu artinya nyala. 0 itu artinya mati. On off. Udah sih, itu aja dari sysctl yang dikonfig. Ya. Kita restart menggunakan CPS. Kalau udah di restart, berarti kita setting kliennya. Klien yang tadi itu kita jadiin obtain atau supaya dia dapat IP. Masih minta. Kita cek di channel. Wah, masih ada pipa, guys. Nah, sudah dapat IP-nya 192.168.2.2. Sekarang coba kita ping. Kita ping langsung ke server ya. Nah, udah terhubung nih. Oke. DHCP relay pun berhasil. Berarti server sudah memberikan IP kepada klien yang berbeda. Sudah. Sekarang server dapat di remote yang berbeda menggunakan port 2075. Nah, karena ini adalah SSH, berarti nanti kita install dulu SSH-nya. Server. Nah, namanya OpenSSH server. Nah, kalian tadi kita disuruh mengubah portnya jadi 2075. Kita masuk ke SSHD config. Nah, di sini portnya kita ubah jadi 2075. Nah, terus ada lagi di sini hanya root, user bernama Hikmat, dan satu grup dengan root yang dapat melakukan remote terhadap server tersebut. Berarti hanya root, user root atau super user, dan user bernama Hikmat, dan user yang satu grup yang dapat melakukan remote terhadap server tersebut. Berarti nanti kita kasih pardon. Nah, ini
supaya root bisa masuk, jadi kita kasih permit root login, yes. Kita kayaknya nggak usah didasar ya. Oke, nah habis itu kita tadi katanya root hanya root dan user hikmat, berarti kita harus bikin user yang namanya hikmat. Nah, kita nanti bikinnya lihat user hikmat. Hikmat already exists. Ya, betul, karena saya sudah membuat user hikmat sebelumnya. Ini ada user hikmat. Dan user hikmat pun sudah saya ubah aksesnya menjadi sama seperti root. Gimana caranya? Kita masuk ke nano/etc/passwd. Di sini user root itu 0:0. 0:0 ini artinya komen yang dimasukkan itu tidak terbatas. Dan hikmat pun juga 0:0 supaya user hikmat itu tidak terbatas masukkan komennya. Jadi dia sudah sama seperti root. Nah, terus maksimal login untuk user bernama hikmat adalah 2. Nah, kalau kayak gini kita bisa masuk ke nano/etc/security limits.conf. Di sini kita bisa paling bawah kita bisa ngatur hikmat itu maksimal loginnya adalah 2. Nah, sudah sepertinya itu saja, tapi desain banner SSH yang menarik. Nah, banner SSH ini nanti pas kita masuk ke SSH akan ada tampilan menarik, akan ada tampilan atau tulisan-tulisannya. Itu disebutnya banner. Nah, kita bisa ngaturnya itu di nano/etc/banner. Nah, di sini itu saya memakai Figlet. Sebelumnya kalau misalnya kalian mau kayak gini, kita bisa ngaturnya tuh kita install dulu paket Figletnya. Nah, terus kita langsung masuk ke SSH-nya aja di klien pakai aplikasi putih. Nah, kita masukin hostname atau IP address. Kita masukin IP addressnya si server aja karena SSH itu kan ada di server. Open, portnya sesuai yang tadi ya. Nah, kita login sebagai hikmat. Coba kita login sebagai hikmat. Welcome to Kales server. Kita masukin passwordnya dan tada! Akhirnya kita bisa meremote server. Misalkan kita remote server, misalkan kita bisa melihat di server ini apakah kita benar nih udah dapat DHCP dari si server. Kita bisa lihat di nano/dhcp nano/var/lib/dhcp/dhcp lises. Nah, di sini itu udah dapat 2.2-nya. Nih, tanggal 18 jam sekian-sekian. Kita sudah dapat. Di sini juga ada MAC address-nya dan client hostname-nya. Client hostname ini nama laptop saya ya. Akhirnya kita bisa meremote server dan tada, seperti ini caranya. Oke. Selamat mencoba.